Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, yang dengan semua nikmat tersebut siang hari ini, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, pemimpinnya para hari, kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku kaum muslimin, menunaikan salat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Tak lupa juga khatib wasiatkan pada diri khatib pribadi maupun kepada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah, sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Telah berlalu bulan Ramadan, bulan yang mulia. Kata para ulama, ribhun min ribhin, khusrun min khusrin. Beruntunglah yang untung, rugilah yang rugi. Oleh karenanya jamaah kaum muslimin rahimakumullah, menjadi seorang yang beriman itu tidak lantas berhenti beribadah ketika telah berlalunya bulan Ramadan. Jangan kita jadi hamba-hamba yang Ramadaniyun, kata para ulama. Siapa mereka hamba-hamba yang Ramadaniyun? Yang kenal Allah hanya di bulan Ramadan saja, tidak membaca Al-Quran kecuali di bulan Ramadan, Ramadaniyun. Tidak sholat malam kecuali di bulan Ramadan saja, Ramadaniyun. Tidak bersedekah kecuali di bulan Ramadan saja, Ramadaniyun. Tidak berbakti kepada kedua orang tua kecuali di bulan Ramadan saja, Ramadaniyun. Maka kata para ulama, jadilah hamba-hamba yang Rabbaniyun. Siapa mereka? Hamba-hamba yang Rabbaniyun adalah mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun, tidak mengenal musim. Ramadan musim ibadah, ibadah. Masuk bulan Syawal, selesai ibadahnya.
Ini Ramadaniyun jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya kata para ulama, tanda-tanda bahwa puasa Ramadan kita diterima oleh Allah, mendapatkan malam Lailatul Qadar, atau semua amal kebaikan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah, kata para ulama, innal min qubulil hasanah, inna min alamati qubulil hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara tanda-tanda diterimanya amal seseorang, amal kebaikan seorang, al hasanatu ba'daha, dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan, untuk melakukan amalan kebaikan setelahnya. Kita masuk di bulan Syawal jemaah, kita lihat, tanya sama diri kita, di bulan Syawal kita dimudahkan nggak, ditolong nggak sama Allah untuk dimudahkan lagi beribadah pada Allah. Oleh karenanya ada beberapa amalan di bulan Syawal ini yang belum lama, beberapa hari dari bulan Ramadan, yang harus kita jaga, kita istiqomah jemaah, jangan sampai luput. Di antaranya amalan yang pertama kali yang wajib kita jaga dan harus yang utama dan paling utama adalah sholat. Karena sholat hukumnya wajib dan dia merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi naik langit ketujuh, Sidratul Muntaha, berbicara dengan Allah, maka Allah memiliki sifat al-kalam, berbicara dengan hambanya, di antaranya kepada Nabi SAW ketika menerima perintah salat. Allah mengatakan kepada Nabi SAW, iftaratu ala ummati khamsa salawat, ya Muhammad, diwajibkan atas umatmu untuk salat yang 5 waktu sehari semalam, dari angka 50 waktu sehari semalam jemaah, 50 waktu sehari semalam. Ketemu Nabi Musa di langit ke-6 ketika turun, kata Nabi Musa, ya Muhammad, wahai Muhammad, apa yang diperintahkan Rabbmu terhadap umatmu? Kami diperintahkan untuk mendirikan 50 waktu salat sehari semalam. Apa kata Nabi Musa? Wallahi enggak, demi Allah, umatmu tuh enggak akan sanggup. Minta kembali keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya naik turun 30, ketemu Nabi Musa lagi, minta keringanan, enggak mungkin sanggup. Kemudian Allah memerintahkan 5 waktu sehari semalam. Wa ahitu indi ahadan, dan aku berjanji kepada diriku sendiri, kata Allah. Allah berjanji kepada dirinya sendiri yang tidak akan kita dapatkan dalam hadis yang lain kecuali hadis tentang salat yang 5 waktu. Allah sampai janji sama dirinya sendiri jemaah. Wa ahitu indi ahadan man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktunya tepat pada waktunya, adkhaltuhul jannah, kata Allah, pasti aku akan masukkan ke surga. Ini janji Allah. Wa man hafadha alaihinna liwaqtihinna, ya, falam ahdalahu indi. Barang siapa yang dia tidak menjaga salatnya, udah masuk bulan Syawal berani-berani ninggalin salat, ketika Ramadan kenal masjid, pas baru masuk bulan Syawal ke masjid sudah jarang, salat sudah bolong-bolong, bahkan salat hanya sepekan sekali, pas salat Jumat saja sudah berani, maka kata Allah, fala ahdalahu indi, aku tidak memiliki janji padanya. Bahkan sudah menerima 5 waktu sehari semalam perintah salat, Nabi turun ke langit ke-6 lagi bertemu Nabi Musa. Nabi Musa bertanya dengan pertanyaan yang sama, ya Muhammad, wahai Muhammad, apa yang diperintahkan Rabb terhadap umatmu? Kami diperintahkan untuk mendirikan 5 waktu salat sehari semalam. Apa kata Nabi Musa? Wallahi, demi Allah, umatmu enggak akan sanggup. Minta keringanan kembali. Sungguh aku malu wahai Musa pada Rabbku. Akhirnya sampai sekarang, sampai hari kiamat, perintah salat 5 waktu sehari semalam, itu pun masih banyak yang meninggalkan. Amalan yang pertama yang harus kita jaga di bulan Syawal, salat yang 5 waktu. Untuk laki-laki di masjid, kata Nabi SAW, laqad hamamtu, ya, ingin kiranya aku mengumpulkan orang-orang, mengumpulkan kayu bakar, ya. Kemudian mereka mengumandangkan azan dan mendirikan sholat, dan aku suruh di antara mereka untuk menjadi imam, sedangkan aku menuju rumah orang-orang yang tidak mau ikut sholat berjamaah. Dari sini para ulama memandang bahwasanya hukum sholat wajib berjamaah buat laki-laki adalah wajib. Kemudian amalan yang kedua yang patut kita jaga di bulan Syawal adalah banyak istighfar dan berdoa jemaah. Banyak istighfar dan berdoa. Dari Saubah radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi istighfaru salatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari salat wajib, maka Nabi beristighfar 3 kali.
Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, sesungguhnya aku setiap hari beristighfar kepada Allah 70 kali. Kita berapa jemaah? Nabi yang sudah dijamin surga, sudah dihapus kesalahan-kesalahannya oleh Allah, 70 kali istighfar minta ampun sama Allah. Kita sudah berapa kali? Mungkin hanya selesai sholat fardu istighfar 3 kali, dikali 5, 15 kali mungkin. Alhamdulillah. Tapi kalau bisa kita tingkatkan lagi, karena Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sifat orang-orang yang bertakwa, mereka adalah yang senantiasa beristighfar di waktu sahur, di sepertiga malam. Dalam surat Al-Imran ayat 17 Allah berfirman, wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka yang beristighfar mohon ampun kepada Allah bil ashar, di sepertiga malam, di waktu sahur. Ini ciri khas sifat-sifat orang yang bertakwa. Oleh karenanya para ulama salaf salih senantiasa berdoa. 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan mereka berdoa kepada Allah. 6 bulan selesai bulan Ramadan mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ulama tabi'in Al-Mu'alla bin Al-Fadl rahimahullah mengatakan, kanu yad'una Allah taala 6 ashhurin an yuballighahum Ramadan, yad'unahu 6 ashhurin an yataqabbala minhum. Para ulama salaf senantiasa berdoa 6 bulan sebelum Ramadan agar disampaikan oleh Allah pada bulan Ramadan. Dan mereka juga berdoa 6 bulan setelah Ramadan agar amal-amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bagaimana? Sudah berdoa belum jemaah? Agar amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikutilah para ulama salafus saleh. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, amalan yang patut kita jaga adalah amalan puasa. Kalau kemarin di bulan Ramadan puasa hukumnya wajib, adapun di bulan Syawal ini kita jaga dengan mengerjakan puasa-puasa sunnah. Di antaranya ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, man shoma ramadhana thumma atba'ahu 6 min syawalin kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ada amalan lain yang juga kita harus jaga, yang kaum muslimin mayoritas melaksanakannya di bulan Ramadan, yaitu tilawah Al-Quranul Karim. Meskipun 1 hari hanya mungkin 1 halaman atau 1 lembar. Kalau 1 lembar itu 2 halaman. Karena banyak kebaikan yang didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran adalah kitab yang penuh berkah. Orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, hidupnya berkah, usianya berkah, waktunya berkah. Kalau dibaca di rumahnya, rumahnya berkah. Setan pada lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berkah karena dia membaca kitab yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini sebuah kitab Al-Quran yang aku turunkan kepada kalian, mubarakun, kitab yang penuh berkah. Kita jaga di bulan Syawal jemaah. Minimal 1 lembar atau 1 halaman. Ustaz, saya sibuk 1 ayat. Bismillah. Jadi masalah jemaah. Karena Nabi SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya 1 kebaikan, 1 hasanah, 1 pahala. Wal hasanatu bi'asri amsalihha. Dan 1 hasanah tersebut, 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, 10 hasanah. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, enggak jemaah. Walakin alif harf wa lam harf wa mim harf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dan Allah berfirman, wal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu yudhibna sayyi'at, akan menghapus keburukan-keburukan, akan menghapus dosa-dosa. Maka istiqomahlah di bulan Syawal ini dan seterusnya baca Al-Quran meskipun hanya 1 halaman setiap harinya. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, amalan juga yang harus kita jaga adalah tetap merutinkan sholat malam.
Dulu di bulan Ramadan mungkin sebagian kita tidak pernah tertinggal salat malam, qiyam Ramadan, salat sunnah tarawih, begitu juga salat sunnah witir. Alhamdulillah tidak pernah tertinggal. Bagaimana di bulan Syawal? Masihkah ada bekasnya atau sudah tidak ada bekasnya sama sekali? Maka di bulan Syawal ini kita rutinkan salat sunnah malam meskipun hanya 1 rakaat. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, salatul lail mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khifta subha fa'autir bi wahidah. Apabila kalian khawatir masuk waktu subuh, maka salatlah meskipun hanya 1 rakaat. Oleh karenanya Nabi SAW baik ketika mukim di kota Madinah ataupun safar keluar kota Madinah tidak pernah meninggalkan seumur hidupnya, tidak pernah meninggalkan 2 salat sunnah. Yang pertama salat sunnah witir, dan yang kedua salat sunnah fajar. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, amalan berikutnya yang patut kita jaga adalah tetap rutin bersedekah. Ya. Nabi SAW adalah dermawan. Begitu masuk bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Keluar bulan Ramadan lebih dermawan lagi, jemaah. Bagaimana dengan kita? Ada sebagian orang ketika masuk bulan Ramadan, masya Allah, jor-joran mengeluarkan hartanya. Begitu masuk bulan Syawal jadi bakhil lagi, keluar sifat asli bakhil. Ya. Maka tetap kita rutinkan untuk bersedekah. Dan waktu yang paling utama di pagi hari. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqul." Ketika seorang hamba berada di pagi hari, setiap paginya ada 2 orang malaikat yang turun dan berdoa. Jadi setiap pagi jemaah, 2 orang malaikat diutus Allah turun ke langit mencari orang-orang yang bersedekah sama orang-orang yang bakhil. Yang sedekah dicari, yang bakhil juga dicari. Antum termasuk yang mana nih? Di pagi hari. Kemudian fayaqul. Kemudian malaikat berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalaqa. Ya. Ya Allah, berikanlah ganti kepada yang gemar bersedekah. Doa malaikat diijabah langsung sama Allah, jemaah. Jadi kalau kita mau sedekah, gak usah tunggu waktu siang, tidak usah tunggu waktu sore, waktu pagi bismillah, berapapun yang penting ikhlas. Jangan bakhil. Karena ingat ada malaikat yang mendoakan. Tetapi kalau ada hak yang ditahan, dia bakhil yang harusnya dikeluarkan, maka malaikat yang lain mendoakan fayaqul al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang bakhil, bagi yang enggan bersedekah. Dan amalan-amalan yang lainnya yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan-amalan yang saya sebutkan tadi bukan membatasi. Hanya saja amalan-amalan tersebut harus kita jaga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb kita menyukai amalan yang dikerjakan sedikit tapi rutin, terus menerus, continue, bukan yang banyak terus kapok. Enggak, jamaah. Allah lebih suka seorang hamba yang mengerjakan amal yang sedikit ya, tapi terus continue sampai mati. Itu Allah suka. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedikit tapi continue, bukan yang banyak terus kapok. Sedikit tapi continue. Itu Allah lebih cintai.
Karena dalam Islam yang diukur itu bukan banyaknya amalan. Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan aktsaru amala, bukan yang paling banyak amalannya, tapi yang ahsan, kata Allah, yang paling benar, yang paling mencocoki sunnah Nabi SAW, kata para ulama. Oleh karenanya kita beramal sedikit, meskipun sedikit tapi continue sampai kapan? Kata para ulama, sampai mati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datangnya al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-yaqin ay al-maut. Al-yaqin adalah kematian. Jadi kita beribadah kepada Allah tidak sebatas di bulan Ramadan saya terus selesai, enggak, jamaah. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai maut menjemput kita. Salah seorang ulama besar, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan, amalul mu'min la yanqadi hatta ya'tiyahu ajalah. Amalan seorang mukmin tidak berhenti hingga datang ajalnya. Kalau datang ajalnya lantas selesai, tidak bisa beramal lagi. Oleh karenanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita yang kita kerjakan di bulan Ramadan dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufakum, lurus dan rapatkan saf. Saf yang masih kosong mohon diisi terlebih dahulu. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.